mereka yang menyambutnya dan berkata, "Selamat datang," kepada orang-orang yang datang membawa bekal untukku di akhirat nanti. Hari ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 272, "Wa ma tunfiqu min khairin falyunfiqu wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW menggunakan ungkapan yang bernada ancaman, yang bernada peringatan, yang bernada ketidaksukaan kepada umatnya. Kepada siapa? Salah satunya kepada orang-orang yang tidak mau berkurban. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sya'ata falam yaduh fala yuqrabanna musallana." Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami." Ini sebuah ancaman yang betul-betul ancaman kepada kita sebagai hamba. Ketika Rasulullah mengancam, "Fala yaqrabanna musalla," janganlah dekati tempat sholat kami. Ini berarti tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ibadah kurban ini bukan sekali seumur hidup, tapi ibadah kurban ini ketika kita mempunyai kelapangan rezeki yang lebih, setiap tahun kita semuanya harus berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, An-Tirmidzi berkata, "An Ibnu Umar qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asra sinin yudha kullasana." Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, tidak kurang dan tidak lebih. Beliau selalu melaksanakan kurban setiap tahun. Kita hanya diberikan rezeki oleh Allah sedikit, mempunyai banyak, tetapi tidak mau melaksanakan kurban. Rasulullah sebagai uswatul hasanah, contoh perguruan kepada kita semuanya, kurban di Madinah selama 10 tahun. Kita tidak berkurban. Apa kata dunia? Kurban. Rasulullah SAW saja melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah ini adalah simbol upaya seseorang hamba untuk menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ibadah kurban, Nabi memberikan ilustrasi bagaimana proses kedekatan hamba dengan Allah melalui sabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, dengan kakinya, dengan darahnya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ini adalah sebuah nasihat dari Imam At-Tirmidzi supaya kita semuanya mau melaksanakan kurban. Jangan sombong hidup di dunia. Ketika Allah cabut nikmat, mau apa kamu hidup di dunia ini? Ketika Allah beri nikmat, ayo kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri nikmat melapangkan rezeki, dilapangkan rezekinya. Berkurbanlah untuk kita
keridhaan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Adha yang beriman, itulah makna sederhana ibadah kurban yang kita jalankan setiap tahun pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah sebagai sebuah proses pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah dengan penuh ketakwaan dan proses harmonisasi kita. Kita harus sadar. Sekali lagi, kita harus sadar, para santri dan para warga sekitar, kita harus sadar. Hidup di dunia ini tidak kekal dan tidak abadi. Ada awal, pasti juga ada akhir. Semuanya tidak abadi. Kita sebagai hamba yang Allah ciptakan kepada dunia ini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuatu apapun yang dilakukan di masa lalu, baik itu penuh kemaksiatan, baik itu penuh kebodohan kita yang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hidup kita hari ini dan hari yang akan datang. Mudah-mudahan juga Allah memberikan rahmat dan barokah, itu yang paling penting kepada kita, dan kita semuanya berada pada fase maghfirah, yaitu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita tergolong kepada orang-orang yang dekat dengan Allah dan seluruh ciptaannya. Semoga kita juga diberikan kesabaran dan keselamatan dalam mengarungi cobaan yang sama-sama kita hadapi ini. Tentunya bersama-sama kita kunci bagi umat manusia, kunci sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian berat ini dengan membaca tahmid, dengan membaca takbir, dengan membaca tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya kunci terhadap itu dengan ketakwaan dan kelapangan dan keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa la ilaha illallah, baca terus kepada kita semuanya. Dan berada dalam apapun, baik senang maupun duka, baca itu terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena hidup ini tidak akan indah kalau tidak ada barokah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim wa qulu rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Allahu akbar, 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 wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi amarna bil islah wa hassana 'alas shalah wa bayyana lana subulal falah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd, fa'usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Innallaha amarukum bi amri badafi bi nafsihi wa sannafi bi malaikatihi. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an syairi sahabati al-karamati al-karim wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat amin wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayati ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma la tada'lana damba illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridun illa safaitah wa afiyatah wa la hajata min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha lana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma dafa annal bala wal waba wazalazil wal mihan wasual fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khosatan wa sa'iril buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasruddin Allahumma ansur rahmatan wa barakatan fi hadal ma'had. Allahumma ansur barakatan wa rahmatan fi hadal ma'had Madinatul Ulum ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.